pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vanessa Medina dalam Jelang Sore. Selama setengah jam ke depan, saya akan menemani Anda dengan berita terbaru dan terhangat yang kami kemas hanya untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. 50 tahun tragedi G30 SPKI berlalu, namun luka yang dirasakan para veteran belumlah hilang. Para veteran menentang wacana pemerintah untuk melupakan tragedi tersebut dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Setelah merdeka pada tahun 1945, tantangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Bahkan setelah merdeka, tantangan yang dihadapi justru lebih berat. Salah satunya pemberontakan yang dilakukan PKI pada tahun 1965, atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Kekejaman para anggota PKI untuk membentuk ideologi komunis di Indonesia memang sangat tidak manusiawi. Salah satu cara memuluskan berdirinya ideologi komunis di Indonesia, mereka menculik para jenderal yang dianggap menghalangi konspirasi buruk mereka. Para jenderal diculik dan disiksa hingga akhirnya dibunuh secara keji. Mayat-mayat mereka dimasukkan ke dalam lubang kecil yang hanya memiliki lebar kurang dari 1 meter dan kemudian ditimbun dengan tanah serta pohon pisang. Untuk PKI ini dimaafkan ya, sabar dulu. Kan begitu, nanti dulu. Mungkin tahun-tahun yang akan datang baru bisa. Jadi kalau untuk PKI ini mau dimaafkan ya, Nggak perlu lagi. iya nggak perlu. Ya soalnya apa? Purnawirawan TNI maupun TNI angkatan daratnya secara diam-diamnya tapi masih sakit hati. Kendati sudah berlalu selama 50 tahun, luka yang dirasakan masih teramat sakit. Untuk itu, sejarah jangan sampai berulang. Biarlah menjadi lembaran kelam bangsa ini di masa lalu. Sumur ini menjadi saksi bisu sejarah kelam bangsa Indonesia. Ketujuh jenderal dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter. Sejarah memang tidak boleh dilupakan. Namun sejarah kelam bangsa Indonesia yang terjadi 50 tahun lalu tidak boleh berulang. Bermodalkan Rp20.000 dan berkat usaha kerasnya, kini puluhan juta pun bisa diraih dalam seharinya. Simak kisah lengkapnya setelah jeda iklan berikut ini. Teknologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi belagu like this. Bobby baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Muka yuk maju. Kerja keras dan pantang menyerah, itulah yang diajarkan oleh Sunardi, seorang pengusaha luar ruang yang mengawali karirnya dengan bermodal Rp20.000. Kini puluhan juta pun bisa diraih dalam seharinya. Simak kisah lengkapnya yang kami rangkum hanya untuk Anda. Hidup adalah pilihan, menjadi sukses atau gagal, pengusaha atau kerja kantor, keluarga atau karir. Namun, bagaimana dengan memilih dua-duanya? Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi selaku pemilik perusahaan PT Arvindo. Titik nol Bapak sampai ada di sekarang.
itu ya nggak mudah tentunya untuk menjadi katakanlah bisa seperti ini. Jadi kalau bicara historisnya pribadi saya memang ya agak berat karena saya berangkat dari katakanlah sebelum mengenal dunia iklan atau advertising itu memang saya pernah di samping katakanlah mengikut orang itu saya mempelajari ke Jakarta itu dengan menjual buku. Saya pernah lakukan itu jadi marketing buku. Untuk menjadi marketing itu juga door to door saya keliling untuk belajar di marketing. Karena kalau orang bilang kalau sudah lulus di situ itu akan menjadi marketing tangguh, dan itu betul saya akui. Karena sejak saya lakukan dengan pernah menjual buku di Jakarta ini keliling kantor ke kantor, gedung ke gedung, nanti kadang diusir satpam, kita pamit mau ketemu A, dan ternyata ke dalam jual buku gitu tuh pernah saya lakukan. Terus tiba-tiba satpam ngejarin kita, nggak boleh, harus turun lagi kita. Nah seperti itu awal untuk sebelum saya terjun ke iklan itu yang membuat saya mengerti apa itu arti marketing, apa itu ilmu penjualan dan seterusnya. Jadi memang saya terus terang dari situ yang saya awali. Sunardi, seorang pengusaha iklan luar ruang yang juga ayah 2 anak ini harus mengimbangi waktu antara keluarga dan usaha yang dibangunnya. Saya 10 tahun bekerja di PT Arvindo Cipta Gemilang. Saya merasa bahwa selama ini beliau sebagai seorang pemimpin itu bijaksana, dalam artian kita sebagai karyawan tuh diperlakukan bukan bawahan dan atasan gitu loh, jadi lebih kita teman lah. Saat dia berada di kantornya, dia adalah seorang pemimpin yang harus membawahi sekitar 100 orang karyawannya. Namun ketika dia sedang berada di rumah, dia adalah sosok pemimpin yang baik bagi istri dan kedua anaknya. Saya sebagai istri bapak cukup merasa bangga. Beliau itu kerja yang keras, gigih, dia selalu memprioritaskan keluarganya sendiri. Sunardi mengajarkan kepada kita agar terus berusaha dan bekerja keras dalam mencapai kesuksesan. Rasa malu dan gengsi adalah 2 hal yang harus disingkirkan untuk mencapai kesuksesan, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Cuma saya bisa pesan sama katakanlah kalian semua misalnya dengan kemauan itu di Jakarta, dengan keuletan dan tidak malu, bisa cari duit. Pasti bisa. Pemirsa, setelah jeda iklan, Anda akan bergabung bersama rekan saya Ervi Juliawita dalam talk show ringan Jelang Sore. Tetap bersama kami. Dengan aplikasi Traveloka, liburan kita paling spektakuler. Aplikasi Traveloka, makin banyak pilihan penerbangannya, bahkan untuk keliling dunia. Download gratis sekarang juga. Pulang kampung. Prosperity Burger hadir kembali. Cobain juga Black Pepper Beef Rice dan Black Pepper Mayo Beef Burger. Hanya di McDonald's. Prosperity Burger hadir kembali. Cobain juga Black Pepper Beef Rice
dan black pepper mayo beef burger. Hanya di McDonald's. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Sore bersama Ervi Juliawita. Selamat sore pemirsa, selamat datang di Jelang Sore. Dan balik lagi bersama saya Ervi Juliawita. Selama beberapa menit ke depan kita akan mengupas tuntas tentang realita yang ada di masyarakat. Dan untuk kali ini dan Jelang Sore kali ini kita akan membahas fenomena makan cantik. Apa ya kira-kira fenomena makan cantik? Untuk menjawab seputar permasalahan fenomena makan cantik, saya akan mendatangkan dua narasumber yang pastinya akan menjelaskan secara totalitas mengenai fenomena makan cantik. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu apa sih fenomena makan cantik. Identik dengan fenomena makan cantik. Makan cantik, itulah fenomena yang sekarang ini tengah menjamur di kalangan masyarakat urban seperti di Jakarta. Kebutuhan masyarakat urban pada masa sekarang ini tidak terbatas hanya kegiatan mengisi perut semata. Tarik makan di kafe ini mungkin karena suasananya yang sepi, terus pemandangannya juga tertutup juga, pengen nyobain makanannya juga sih. Terus kalau selain itu sih mungkin pengen foto, pengen posting di sosial media juga sih, sama teman paling kalau makan di sini. Ada hal lain selain makan yang bisa dilakukan di tempat makan tersebut, seperti update sosial media, blogging, dan juga sebagai sarana rekomendasi tempat-tempat makan cantik tersebut. Kalau gue makan di sini menurut gue itu enaknya suasananya, terus di sini kan kayak ada artnya juga, itu ngedukung juga buat kalau kita lagi makan di mana. Terus makanannya gue juga suka, terus suasananya itu emang tertutup banget dan enak sih buat tempat-tempat kayak cerita, makan atau buat Masyarakat kini butuh tempat dan suasana yang nyaman dan cozy atau unik untuk menikmati hidangan yang dipesan. Ekonomi yang semakin berkembang di tengah masyarakat urban membuat masyarakat yang memiliki kebutuhan yang beragam, termasuk untuk urusan makanan. Semakin hits makanan dan tempatnya, semakin banyak pengunjungnya pula. Gempuran media sosial memicu mereka untuk selalu update apa dan di mana mereka makan. Vanessa Medina, Jakarta Selatan, melaporkan. Yeay, tadi kita sudah melihat VTR seputar fenomena makan cantik. Dan untuk menjawab atau mengupas tuntas tentang fenomena makan cantik, sekarang saya akan panggilkan narasumber kita yang pertama, dan yang lain dan tak bukan Tirza Kalegara. Cium dulu, cium gitu. Selamat dulu. Apa kabar Tirza? Baik. Sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk kuliah aja. Sibuk kuliah di semester berapa? Semester 5. Oh, udah mau skripsi dong berarti ya? Jangan skripsinya tentang fenomena makan cantik. Oke, Tirza, jadi kan kita untuk yang sekarang ini kita sedang membahas tentang fenomena makan cantik nih. Kalau untuk Tirza sendiri kan sebagai orang-orang yang suka update nih, kita kan juga udah memantau Tirza dari sosial medianya Tirza dan juga sekilas tentang Tirza gitu. Tirza suka memposting kebanyakan kita lebih banyak melihat dari Instagramnya Tirza gitu, itu seputar fenomena apa Tirza itu kalau Tirza itu suka makan gitu ya, suka update tentang makanan. Nah kalau dari Tirza sendiri itu mulai kapan sih suka makan yang nggak makan biasa lah ya ibaratnya? Aku sih mulai makan cantik itu dari mulai kuliah sih ya, karena biasanya kalau udah mulai kuliah itu kalau ketemu teman lama kayak teman SMP atau teman SMA, kalau cuma ngumpul-ngumpul biasa kan udah sering lah ya. Jadi suka
ibaratnya arisannya makanan gitu. Jadi nggak biar. Tapi itu ngaruh nggak ke sosial medianya? Atau mungkin karena posting makanan jadi banyak yang likes? Ngaruh banget sih, karena apalagi Instagram gitu itu udah sangat ini banget kan, lagi in banget gitu. Jadi aku biasanya abis kalau ngomong itu pasti foto atau pasti update di pet. Abis foto tuh biasanya itu sangat ngaruh banget sih, karena apalagi kalau kita udah ke tempat-tempat hits atau makan makanan yang hits juga pasti banyak yang nge-view, banyak yang like juga. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Tirza tentang fenomena makan cantik. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelang Sore. Kak, gantian dong. Hari ini gilirannya kakak duluan, Pak. Adek, kemarin kakak udah duluan, Ma. Bapak nggak pernah belain aku. Bukan begitu, sayang. Adek sih. Maaf. Gimana? Rasanya kayak di rumah sendiri ya. Kita ambil yang ini ya. IKEA, toko perabot rumah tangga dari Swedia. Membahas seputar fenomena makan cantik dan saya sudah bersama Tirza Kalegaran. Jadi salah gitu ya. Namanya agak susah tapi keren sih namanya ya. Nanti mungkin kalau punya anak bisa dinamain Tirza Kalegaran kali ya. Bisa jadi referensi. Oke pemirsa, tadi kita juga sudah tadi aku juga sudah menanyakan seputar udah berapa lama sih udah berapa lama Tirza suka memposting. Nah kalau untuk Tirza punya ini nggak sih apa ya namanya karakteristik dari tempat-tempatnya, mungkin minimal tempatnya harus trendy lah, atau nggak misalnya minimal tempatnya gue maunya kalau update yang ada di Senopati deh atau yang di Kemang deh gitu, atau mungkin karakteristik dari Tirza sendiri untuk bisa menyebut itu tempat untuk makan cantik gimana? Menurut aku sih untuk tempat makan cantiknya itu sendiri itu harus punya interior yang mendukung, maksudnya interior ruangan restorannya itu ya harus cantik juga, jadi gimana ya itu bisa mendukung kita buat foto-foto, untuk posting dan jadi rekomen juga kan untuk yang lain. Dan di makanannya itu di platingannya dengan yang cantik juga, jadi nggak jadi benar-benar keseluruhannya. Tapi kalau karakteristik biasanya Tirza kan banyak tuh makanan tempat makanan yang kayak Eropa, bergaya Eropa atau mungkin klasik atau mungkin casual itu. Kalau dari Tirza pribadi lebih suka ke yang bergaya apa? Kalau aku sih lebih suka ke tempat makanan yang Eropa yang kayak pasta atau itu, pasti itu membuat aku jadi lebih tertarik juga sih. Berarti ala Eropa gitu lah. Ya. Eropa gitu sih. Kalau biasanya Tirza sering makannya di daerah mana? Di daerah ya pasti Jakarta sih, maksudnya di daerah-daerah yang emang udah sering emang punya tempat-tempat ciri khas gitu. Dan biasanya nggak melulu harus di tempat yang di situ sih, jadi di mana aja. Buana lah ya makanan. Dan itu kan sekarang tempat-tempat makanan yang kayak gitu udah banyak kan. Oke Tirza, tahan dulu, hold on dulu. Pemirsa, sekarang saya juga sudah mendatangkan lagi narasumber karena tadi saya kan udah menyebut dua nih. Nah, yang satu ini adalah blogger yang udah hits banget, yang lagi in banget dan fenomenal banget di dunia permakanan. Sekali lanjut, langsung aja kita panggilkan Anindya Birly. Hai, apa kabar? Yeay, apa kabar? Aduh, udah lama banget ya nggak ketemu. Pernah main juga ke sini kalau nggak salah. Episode pertama kan ya? Iya, kamu masih katanya deh. Iyalah, secara pasti nggak ganti-ganti. Oke, apa kabar Mimin? Baik, alhamdulillah. Apa nih lagi sibuk apa nih sekarang? Sama sih, aku juga lagi kuliah. Oh masih kuliah? Masih, aku masih kuliah.
kuliah semester berapa? Semester 7. Oh my god, dan ntar lagi kita doain semoga skripsi. Udah skripsi belum? Udah lagi. Kita doain semoga skripsinya lancar, cepet lulus. Dan pemirsa, penasaran kan saya mau nanya apa nih ke Ninin seputar fenomena makan cantik? Kapan lagi bisa datengin blogger seni-seni kayak gini kan? Jadi kemana-mana tetap di Jelang Sore. Gajah aja lengket, apalagi tikus. Lem tikus cap gajah, super lengket. Gajah aja lengket, apalagi tikus. Lem tikus cap gajah, super lengket. Kakek gimana? Saatnya upgrade ke mobil yang lebih besar. Jual yang lama di OLX untuk jadi modal upgrade ke kehidupan yang lebih baik. Masih di Jelang Sore pemirsa dan masih bersama saya Ervi Julia Winta. Kalau kita tadi sudah seputar, enggak tadi sih sebenarnya sekarang juga masih membahas seputar fenomena makan cantik. Nah sekarang saya juga sudah bersama dua narasumber yang fenomenal banget. Tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Tirza Kalesaran dan juga sekarang saya sudah bersama food blogger yang in banget, Anindya Birli. Nah aku mau langsung nanya aja kali ya, kalau untuk Ninin, fenomena makan cantik, apa sih sebenarnya makan cantik itu? Kalau menurut aku ya, lebih jauh sih dia sama Tirza tadi. Kalau misalnya makan cantik itu makan di mana tempatnya itu menyediakan makanannya atau platingan makanannya itu dengan cara yang unik, lalu dia dengan cara yang menarik. Nah selain dia ngejual makanannya, dia tuh juga ngejual ambience restoran tersebut, terus kayak interior, desain. Makanya kita nggak jarang kan ngeliat orang makan cantik, pasti kalau nggak foto makanannya, foto orangnya dengan dekorasi restorannya gitu. Apa sih gitu? Berarti tempatnya, makanannya, bahkan sampai platingannya itu juga harus cantik ya? Iya, kalau aku sih kayak gitu. Orangnya juga harus cantik nggak? Kalau harus cantik nggak bisa masuk. Bisa dong, kayak soalnya Tirza sama Ninin kan cantik-cantik nih. ini juga cantik nih. Ada baru kali ini dibilang cantik nih ya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Berarti, tapi ada faktor lain nggak yang mendukung selain dekorasi atau mungkin platingannya gitu, yang mendukung atau mungkin apa ya, gaya penampilan kita juga, atau itu termasuk dari bisa termasuk ke makan cantik? Iya sih, sekarang kayak tadi aku bilang makan cantik itu interior, dekorasinya bagus loh. Kalau misalnya kita makan ke tempat yang interiornya bagus, kelihatannya mewah gitu, tapi kita cuma pakai sandal jepit terus kaos sama celana pendek, nggak mendukung dong. Kayak nanti wah tempatnya bagus tapi objeknya kok gini ya gitu. Jadi kayak kita harus mendukung juga dong dengan pakai menyesuaikan. Iya, benar-benar keseluruhannya harus cantik juga ya. Cantik kan ya, makan cantik, tempat cantik, kita cantik, makanannya juga. Oh iya, benar-benar kita tuh makan dulu. Ini jawabannya beda banget kalau kita nanya sama seorang profesional yang jawabannya ini luar biasa banget, saya sampai terganggu. Oh my god, Oke, kita langsung pertanyaan kedua. Kalau untuk Ninin sendiri, kalau tadi kan aku juga udah nanya ke Tirza gitu. Kalau Ninin kan punya situs blogspot sendiri ya. Kira-kira intensitas Ninin untuk update itu, misalnya di seminggu 2 kali kah, atau mungkin sebulan diprioritaskan 4 kali, jadi mungkin seminggu bisa 3 kali, atau mungkin seminggu bisa 4 kali, atau mungkin sebulan harus 4 gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya di blog sendiri itu tuh aku ngepost seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya untuk di akun Instagram aku tuh ngepost, iya aku ada akun Instagram juga, tapi lebih fokus ke blogspot sih. Kalau misalnya ke Instagram itu aku ngepost sehari sekali, tapi karena aku juga kayak lagi sibuk skripsi tadi yang udah bilang, jadi kayak paling sehari 2 hari sekali kayak gitu. Cuma kalau misalnya mau ngeliat lebih lanjut tentang reviewnya,
tuh yang di vlog. Kalau misalnya di Instagram sih aku cuma mau post foto tempat udah DGP, makanya kayak lebih gampang, kayak nggak butuh penjelasan, makanya bisa hampir tiap hari aku mau post kalau di Instagram sendiri. Berarti mungkin kurang lebih berarti kalau untuk tapi berarti tidak dijadwalkan sebulan harus ini. Oh enggak, yang penting per minggunya 2 kali gitu. Apa iya kalau di blogspot ya yang berarti intensitas minim pergi ke restorannya gitu, ke tempat makannya? Aku tuh gini, misalnya aku weekend ya, aku libur Sabtu Minggu. Aku tuh bisa kayak karena aku emang hobinya kuliner ya, jadi kayak makan siang di sini, terus dessertnya di tempat ini, nanti makan malam di mana ya, di sini, kayak gitu hiburan aku. Berarti setiap Sabtu Minggu pergi ya? Iya, hiburan aku kayak gitu loh ya. Pemirsa tahan dulu cerita serunya tahan dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena ada komersial yang memang harus banget lewat sial di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jelang Sore. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu, ganteng dikit, cekrek, ganteng banyak, cekrek, ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek, salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this, Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Muka yuk maju, muka yuk. Sudah bertanya-tanya seputar fenomena makan cantik kepada Tirza dan juga Nimin. Buat pemirsa yang baru bergabung, Jelang Sore lagi bahas apa ya? Nah, kita lagi bahas seputar fenomena makan cantik. Apa ya? Bisa dibilang budaya baru di tahun 2015. Dan sekarang saya juga sudah bersama Anindya Birli, seorang food blogger yang hits banget, dan juga Tirza Kalesaran, selebgram yang siapa sih yang nggak tahu gitu ya, apalagi pemirsa-pemirsa di Instagram pasti udah tahu siapa Tirza Kalesaran. Pertanyaan terakhir, last question, karena kita juga udah dari penghujung acara nih. Jadi pertanyaan yang terakhir untuk Tirza dan juga untuk Nimin. Bisa dibilang kalau fenomena makan cantik ini kan menjadi budaya baru ya. Biasanya kayak sekarang orang mau makan di sini update, apa segala macam update gitu kan. Kalau untuk kedepannya fenomena makan cantik ini di Indonesia itu akan seperti apa sih menurut kalian? Karena kan kalian ya yang satu food blogger, yang satu selebgram tentang makanan. Ya boleh Tirza dulu boleh. Menurut aku ya itu tadi, karena makan cantik ini udah jadi tren yang sangat in banget dan gampang banget orang-orang ngikutin juga. Jadi kayak menurut aku bakal jadi budaya yang bakal terus berkembang sih. Jadi mungkin kedepannya nggak cuman makan cantik yang kalau dulu mungkin makan cantik itu cuma buat pasangan yang mungkin iya kan yang romantis kayak misalnya lagi anniversary atau apa. Cuman sekarang kan bisa makan cantik bisa sama teman-teman, sama yang lain gitu, sama keluarga juga ya. Sama keluarga di sini juga sering kayaknya ya. Aku juga mantau loh vlog. Jangan salah kadang mau makan apa ya,
dulu deh blognya ini kita bisa makan mana. Oh di sini. Iya sebenarnya karena apa ya? Iya. Kalau dari menurut Mini sendiri? Kalau menurut aku kita bisa lihat kan sekarang nih makanan healthy itu udah menjamur banget kan ya di Jakarta. Terutama tuh biasanya tuh western ya kan, kayak tadi kata kita Tirza ada spaghetti kayak gitu. Nah di sini aku lihat kayaknya kedepannya si makanan ini bakal lebih menjamur, tapi kayaknya bakal ada makanan dari daerah kita sendiri Indonesia. Kayak kalau kita lihat sekarang tuh di Indonesia apa yang makanan ciri khasnya Indonesia tuh aku cuma tahu dua yang namanya ya bunga rampai sama blue jasmine. Baru dengar. Nah itu juga informasi yang tinggi buat pemirsa nih. Nah jadi kalau menurut aku kayaknya nanti di kedepannya bakal lebih banyak lagi makanan-makanan yang versi Indonesianya kayak makan cantik juga. Jadi sih kalau menurut aku. Mungkin boleh direkomendasiin blognya Ninin apa supaya karena ini aku juga baru tahu nih kalau ada makan cantik karena memang rata-rata aku juga sering makan yang western gitu ya, mungkin apa namanya Meksiko makanan gitu yang kayak apa nachos apa taco gitu aku lebih sering makan makanan yang kayak gitu. Kalau di luar jarang aku nemuin makanan Indonesia malah makanan sendiri. Bisa dipromosiin mungkin apa di blog aku blognya Ninin. Mungkin kalau punya tadi ada sosial media Instagram juga kan disebut, boleh dipromosiin biar teman-teman pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio juga bisa tahu apa namanya blognya ini. Kalau mau tahu seputar makan-makan di mana yang enak boleh. Ya, jadi pemirsa kalau misalnya bingung nih mau pacar mau makan di mana, terus kalau kalian bingung sama keluarga besar mau makan yang enak di mana, kalian bisa lihat blog aku di culinary.blogspot.com dan kalian juga bisa buka Instagram aku di culinary.o. Kasih. Nah, bisa dilihat di bawah ini nanti ya. Untuk Tirza, boleh juga dong kan kita juga butuh informasi tentang foto-foto atau video makanan-makanan yang epic banget. Iya, jadi kalau aku punya Instagram aku sendiri pribadi itu di Tirza Kalesaran. Instagram itu. Nggak pakai titik atas bawah atau mungkin bentuknya gede kecil atau enggak ya. Oke pemirsa, nggak kerasa sekarang kita udah ada di penghujung acara dan kita juga udah membahas seputar fenomena makan cantik tadi. Untuk pemirsa mungkin bisa dilihat tadi blogspotnya Ninin ataupun Instagramnya Tirza tentang mau makan di mana ya kira-kira enaknya. Kalau di sini makanannya apa itu bisa dilihat juga. Jadi jangan sampai nggak nonton Jelang Sore minggu depan karena akan ada seputar realita dan juga berita yang akan lebih fantastis dengan narasumber yang tentunya terpercaya banget. Jadi tetap saksikan Jelang Sore bersama saya Ervi Julita. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jelang Sore bersama Ervi Juliawita.